Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah dan jangan lupa bahagia. Oke, di video kali ini aku mau cerita ya teman-teman, kehidupan di kampung dan bagaimana saya mengelola keuangan rumah tangga yang di kampung. Nah, teman-teman, di video kali ini saya itu bukan bermaksud pamer ataupun sok pintar begitu, enggak ya teman-teman. Di sini saya cuma mau sharing atau saya itu cuma mau cerita. Jadi saya itu senang menulis ya. Jadi apa-apa saya tulis dan ini tuh saya khusus membeli buku ini tuh untuk menulis apa aja kebutuhan saya dan untuk belajar juga ya teman-teman, karena saya itu masih harus banyak belajar bagaimana cara mengelola keuangan agar lebih baik. Nah, teman-teman, di sini saya pertama-tama akan menunjukkan, jadi di pertama itu ada indeks ya teman-teman. Jadi indeks ini saya tulis target saya 2021 sampai 2022. Jadi hutang lunas, punya tabungan, punya usaha, usaha berkembang, sholat 5 waktu tepat waktu, dan jangan lupa membaca bismillah. Nah, begini ya teman-teman, jadi kehidupan di kampung itu kan tidak bagaimana ya, tidak menentu ya, pekerjaan kadang ada kadang enggak. Jadi saya itu ingin memang punya usaha dan usaha berkembang. Alhamdulillah saya itu sedikit-sedikit juga punya usaha ya teman-teman, warung di rumah dan saya juga jualan baju, tetapi saya ingin usaha itu berkembang. Nah, mudah-mudahan Allah meridhoi ya teman-teman semua. Jadi jangan lupa membaca bismillah. Nah, ini catatan saya pas tanggal 11. Jadi saya itu cuma pas ke pasar beli apa gitu. Jadi nanti pas akhir bulan, pas saya cocokkan gimana ya pengeluaran saya. Jadi saya itu bisa belajar. Saya itu harus mengerem yang mana begitu. Kebutuhan yang nggak penting bisa saya kurangi dan kebutuhan yang penting itu tuh harus kita, yang sangat penting ya. Jadi itu harus kita beli begitu ya, teman-teman. Dan ini tuh mulanya ya Desember 2020. Jadi kebutuhan saya ini, pas ini tuh saya tulis tanggalnya. Jadi saya itu pas habis ada odol minyak goreng itu tuh habisnya itu tanggal berapa. Jadi nanti itu kan bisa ketahuan ya pas akhir bulan. Jadi kita itu membutuhkan berapa liter minyak umpama begitu. Tetapi kan kebutuhannya itu juga tidak menentu ya. Nanti itu bisa kurang, bisa lebih. Tetapi kan kalau kita tulis seperti ini, jadi itu kita bisa tahu. Jadi sebulan itu kita membutuhkan minyak berapa liter, odol berapa, sabun berapa, umpama begitu ya teman-teman. Jadi kan kelihatan ya sebulan itu kita habis berapa ratus ribu umpamanya seperti itu. Kenapa sih saya nggak belanja bulanan saja? Jadi sekalian kalau sebulan itu sudah stok sudah ada, kita itu bisa tenang begitu ya. Jadi begini ya teman-teman, kalau hidup di kampung itu tuh kan penghasilannya tidak menentu. Kalau kita beli belanja bulanan begitu kan mungkin uangnya juga tidak ada ya, habis berapa ratus ribu gitu. Tetapi kalau mingguan seperti ini itu tuh kan saya tidak kerasa ya, nanti itu habis ya udah beli gini-gini. Yang penting kita itu harus pintar-pintar untuk menulis ya. Maksudnya pintar-pintar itu jangan lupa untuk menulis gitu. Jadi nanti kan sebulan habis berapa gitu kan kita bisa tahu dan bisa ingat gitu ya teman-teman. Nah, dan saya itu kan memang sering ke pasar ya, karena saya itu kan kulaan dagangan itu ya teman-teman. Jadi kan untuk beli begini saya itu juga tidak ngeleng ya istilahnya. Jadi tidak kesukon kesangon kalau orang Jawa bilang. Nah, kayak ini iki ya hidup di kampung ya teman-teman. Dan ini itu saya itu jadi uangnya 200.000. Maaf saya tutupi ini tuh jadi biar nggak salah persepsi ya. Jadi saya itu tuh minggu ini tuh pas tanggal 15 ya, 15 bulan 12 tuh saya 200.000 ya budgetnya ya. 200.000, alhamdulillah, semoga berkah, amin, selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan ini yang saya beli ya, Soklin Smart satu itu, yang satu bungkus dapat hadiah piring gitu ya teman-teman. Giftnya saya beli 2 colek pot, itu colek yang cepuanku loh rek, cepuanku ya. Terus Downy rentengan itu. Tapi ini
jika belanja jangan di itu ya, jangan di kayak di supermarket begitu kalau tempat saya ya. Jadi itu harganya kan jauh lebih tinggi dibandingkan di grosir. Ini juga saya tulis ya teman-teman. Nah, dibandingkan di grosir. Nah, ini saya tulis. Jadi tadi kan belanjanya dapat habisnya 30.350 berapa sih? 30.350 dan ini tuh beli apa sih ini ya? Sebentar. Beli tempe, tahu, ikan ini ya. Jadi habisnya itu minggu ini saya itu 92.350 kan sisanya 7.500 dibulatkan gitu ya teman-teman. Jadi itu ini beli gas, ternyata gas saya itu habis. Jadi karena sisa uang 7.500 ini saya ambilkan uang jaga-jaga saya ya. Jadi uang jaga-jaga saya ini itu karena saya kan sedikit-sedikit punya usaha ya teman-teman. Jadi saya juga ada menyisihkan uang. Jadi ini tuh nanti kalau kurang ini 12.500 untuk beli gas. Nah, untuk minggu ini saya bisa menyisihkan uang 100.000 untuk ini untuk apa ya, kalau orang Jawa sih bilang jepitan ya, alias kalau orang ya bilangnya itu umumnya itu tabungan begitu ya. Nah, jadi untuk minggu ini jadi saya ada budget 300.000 ya. 300.000, jangan lupa bersyukur kepada Allah berapapun uang yang kita miliki, itu tuh yang penting kita harus banyak bersyukur, insya Allah cukup dan berkah ya teman-teman. Jadi catatan, saya kasih catatan ya. Nah, ini dia catatannya. 100.000 harus cukup untuk 1 minggu ya, beli lauk dan kebutuhan lainnya. Kalau bisa malah sisa, bismillah. Ini tuh bukannya pelit ya teman-teman, tetapi dengan keadaan kita yang seperti ini, yang sederhana, itu tuh kita juga harus pandai-pandai ya. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang ya teman-teman. Nah, ini tuh juga saya itu masih tahap belajar ya teman-teman, belajar dan mohon teman-teman jika mempunyai gimana ya, cara yang lebih dari ini mohon saya diberitahu ya teman-teman, karena saya memang masih belajar. Dan ini tuh 50.000, saya itu beli kartu perdana 30.000 dan saya nabung 20.000. Ini nabung di Tanjung ya teman-teman. Nah, jadi pengeluaran saya itu tuh 106.000. 106.000 ini sudah ditambah saya beli sayur 48.000 ya teman-teman. Tetapi karena saya itu masih beli sayur lagi, 71.000 ini tuh bisa untuk 1 minggu ke depan. Jadi saya itu ambilkan uang ini kan teman-teman. Jadi itu saya tambahkan di sini. Yang 50.000 ini kan tidak masuk uang sayur ya. Ini tuh kan kebutuhan apa ya? Kebutuhan lainnya, masuk lain-lain ya. Nah, ini tuh 48.000 tambah 71.000 119.000. Nah, karena yang tadi budgetnya 300.000 untuk minggu ini, jadi 119.000 ini nanti ya 300 dikurangi 119 kan 181. Terus dikurangi 50 untuk kebutuhan ini karena saya belum punya apa ya? Belum punya budget untuk lain-lain ini. Jadi sisanya 131 dan minggu ini saya mempunyai tabungan 131 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau di total yang kemarin itu kan 100, ini 131. Alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan minggu depan saya bisa dapat sisa lagi dan bisa untuk ditabung juga. Nanti tidak terasa kan tabungannya banyak ya teman-teman, bisa untuk lain-lainnya juga, kebutuhan lainnya maksudnya ya teman-teman. Nah, ini keterangan saya untuk minggu ini. Jadi keterangan untuk minggu ini pengeluaran masih over, harus lebih
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku, sudah mengklik video aku. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel aku ya teman-teman dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jika ada yang bermanfaat, boleh share di sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.